Halo, selamat pagi nak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Suara ibu terdengar kan ya nak ya? Sudah, Ibu. Dengar, Sudah terdengar. Ibu. Baik. Untuk ketua kelas bisa langsung dibuka kelasnya nak. Ini Ibu. Sebelumnya Panganjali Umat, Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih nak Putri. Untuk hari ini ada yang tidak masuk nak. Semua hadir, Ibu. Bagus sekali ya nak. Untuk hari ini ada yang tahu kita mau mempelajari tentang apa? Ya, anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang uji protein pada makanan. Ibu tadi pagi mengonsumsi makanan yang mengandung protein. Makanan itu udah ada di nasi jinggo Ibu. Pasti kalian juga pernah makan nasi jinggo tersebut dan pasti pernah menemui makanan ini. Itu tempe. Nah ini ya tempenya. Jadi tempe itu merupakan salah satu makanan yang mengandung protein. Untuk anak-anak, selain tempe, makanan apa yang berprotein yang pernah anak makan? Telur, Bu. Baik, terima kasih Anak Liza. Yang lain, pernah kan pasti makan protein? Coba diingat. Ikan, Ibu. Good, Ovi ya. Yang lain bagaimana? Masa makanan protein yang pernah kalian makan cuma telur dan ikan saja? Daging itu, Bu. Ya, terima kasih Nak Andi atas jawabannya. Ibu tanya kembali ya. Ibu kali ini membawa susu. Ini susu. Jadi menurut kalian apakah susu ini mengandung protein apa tidak? Iya, Ibu, mengandung protein. Baik, bagus. Terima kasih atas jawabannya. Kalau begitu, dari mana kalian tahu jika makanan yang kalian makan itu mengandung protein? Baik, untuk dapat menguasai kandungan protein pada makanan, maka kita akan melakukan yang namanya uji protein secara sederhana dan menggunakan metode yang namanya koagulasi atau pengumpalan akibat pemanasan untuk membuktikan ada tidaknya kandungan protein pada makanan. Baik, nah sebelum melakukan uji coba, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu protein. Untuk slide-nya, Ibu minta salah satu dari anak untuk menampilkannya. PPT-nya sudah ada di WAP, jadi bisa langsung dibuka saja. Terima kasih, Naofi. Baik, protein. Nah, protein itu tadi di gambar itu anak bisa lihat ada daging, ada ikan, ada susu, telur. Jadi protein itu apa sih sebenarnya? Seperti itu. Jadi protein adalah kelompok biomolekul yang berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein ini memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup, di antaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu apa sih perbedaan dari protein satu ke protein lainnya? Perbedaannya adalah ukuran asam aminonya yang ditentukan oleh urutan nukleotidanya dari gen-gen dan biasanya menyebabkan lipatan protein menjadi struktur 3 dimensi, khususnya yang sesuai dengan fungsinya. Next slide, Nak. Mungkin bisa saja langsung dilihat, itu ada tulisannya protein
hewani versus nabati. Protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya adalah ada daging, telur, dan susu. Jadi itu adalah salah satu protein yang lengkap seperti itu. Lalu protein hewani itu apa? Protein nabati itu apa? Jadi protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya adalah kedelai, buncis, kacang hitam, dan lain-lain. Nah, diingat ya nak, ada dua. Yang pertama ada protein nabati dan ada protein hewani. Seperti itu. Nanti silakan sekalian dicatat. Lalu sampai di sini paham ya nak? Apa ada pertanyaan? Paham, Ibu. Baik anak-anak. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke uji protein. Jadi siapkan bahan-bahan sesuai dengan LKS, lalu tempatkan ke dalam gelas kaca dan nanti kita rendam dengan air panas, lalu kita tetesi 2 sampai dengan 4 tetes larutan cuka, lalu kita lihat perubahannya, apakah terjadi penggumpalan atau koagulasi. Dan jika terjadi koagulasi atau penggumpalan, maka dapat indikasikan bahwa makanan tersebut mengandung protein. Katanya wajahnya masih bingung ya semua ini. Gimana nak Restu? Udah paham nak? Sudah, Ibu. Baik, karena anak-anak sudah mengerti, giliran ibu yang bertanya ya. Jadi mengapa ya dalam praktikum kali ini digunakan cuka sebagai penguji? Ada yang tahu jawabannya? Ibu tunjuk saja ya. Nah, kita silakan nak. Nah, kita ada di room ini. Ada, Ibu. Ya, jadi silakan nak. Baik. Gak apa-apa ya, kalau misalnya nggak bisa jawab, tidak apa-apa. Untuk kali ini mungkin bisa dibantu oleh Nak Rina. Nak Rina ada kan di Meet ini? Hadir, Bu. Bisa bantu Nak Gita, Nak? Baik, Bu. Jadi menurut saya digunakannya karena sebagai pengganti larutan penguji, Ibu. Bagus ya Nak Rina. Cuman ada yang masih harus perbaiki jawabannya. Anak yang lain bagaimana? Saya Ibu. Ya, Nak Febri, silakan. Karena larutan cuka digunakan sebagai pengganti larutan diuret, Ibu. Bagus ya nak, cuman masih perlu diperbaiki lagi sedikit saja. Jadi larutan cuka itu memiliki ion H+. Ion tersebut akan mengikat gugus negatif pada protein yang dapat merusak konformasi sehingga protein mengalami koagulasi. Sehingga hasil yang didapatkan bahan makanan mengalami penggumpalan, maka makanan tersebut akan mengandung protein. Jadi makanan tersebut mengandung protein seperti itu. Lalu ibu bertanya kembali, apakah tujuan dari melakukannya pemanasan atau bahan yang direndam menggunakan air panas? Ada yang tahu? Mohon izin Ibu untuk menjawab. Ya, nak. Jadi gunanya itu untuk melihat reaksi yang terjadi, Ibu. Reaksi yang bagaimana, nak? Reaksi penggumpalan, Ibu. Lalu apa yang terjadi saat penggumpalan? Baik, terima kasih Nalizat jawabannya. Yang lain ada yang tahu kenapa terjadi reaksi penggumpalan? Saya, Ibu. Ya, Naomi, silakan. Jadi akan menggumpal dan mengalami denaturasi pada protein tersebut, Ibu. Benar ya, Naomi. Bahan makanan yang dipanaskan jika mengandung protein akan menggumpal dan mengalami denaturasi pada protein, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal. Baik, Ibu akan mendemokan bagaimana nanti praktikum yang akan dilakukan. Jadi Ibu sudah menyiapkan bahan makanan yang kita uji yaitu telur. Jadi telur ini tadi pagi
Ibu sudah panaskan terlebih dahulu dan kita pisahkan terlebih dahulu dari kuningnya dan ibu akan tetesi larutan cuka sebanyak 2 sampai 4 tetes. Kita amati apakah ada penggumpalan atau tidak. Dan di sini terjadi penggumpalan pada telur, berarti dapat diindikasikan bahwa telur mengandung protein. Baik nak, kalian bisa membagi diri menjadi 3 kelompok dan mengerjakan praktikum di mana saat alat dan bahannya kan anak sudah persiapkan sebelum hari. Jadi bisa langsung dikerjakan. Untuk LKS anak bisa unduh di WAG. Silakan nak. Untuk hal yang tidak dimengerti nanti bisa tanya ibu langsung ya. Selamat mengerjakan. Oke. Baik nak, karena sudah selesai waktu mengerjakannya, ibu minta untuk perwakilan dari kelompok bisa maju menyampaikannya atau menyampaikannya di Google Meet ini. Saya Ibu. Ya nak, silahkan Ovi. Baik Ibu, terima kasih. Saya Niputo Film Mustika Sari dari perwakilan kelompok 1. Mohon izin untuk menyampaikan hasil praktikum pada hari ini. Pada bahan yang pertama yaitu menggunakan kecap, reaksinya tidak terjadi penggumpalan, kemudian pada telur terjadi penggumpalan, yang ketiga pada minyak tidak terjadi penggumpalan, dan yang terakhir pada susu terjadi penggumpalan. Kemudian untuk jawaban pertanyaan yang terdapat pada LKS, untuk yang pertama, untuk mengetahui makanan tersebut mengandung protein dengan melakukan uji protein seperti yang dilakukan pada praktikum kali ini dengan menggunakan metode koagulasi atau penggumpalan akibat pemanasan. Kemudian untuk jawaban yang kedua, untuk makanan yang mengandung protein berdasarkan hasil pengamatan yaitu telur dan juga minyak dan susu. Sekian Ibu. Baik, bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada temannya. Untuk yang lain bagaimana? Apakah jawabannya sama atau bagaimana nak? Yang lain, kelompok lain? Saya Ibu. Ya, silakan. Mohon izin Ibu, saya Niwayan Restu Mahendri, perwakilan dari kelompok 3. Jadi hasil pengamatan dari kelompok kami didapati bahwa kecap sendiri mengalami penggumpalan Ibu. Jadi diindikasikan bahwa kecap salah satu makanan yang mengandung protein. Terima kasih Ibu. Baik, good ya untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Baik, untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah memiliki jawaban yang berbeda? Ya Ibu, untuk kelompok 2 mempunyai kesamaan jawaban dengan kelompok 1, di mana kecap itu tidak terjadi penggumpalan selama melakukan pengamatan. Baik, terima kasih anak putri. Berikan tepuk tangan kepada anak yang sudah menyampaikan hasil pengamatannya. Terima kasih Ibu ucapkan. Jadi Ibu akan memberikan penjelasan sedikit terkait mengandung makanan mengandung protein dari pengamatan tersebut. Ketika anak menetesi dengan cuka, terlihat penggumpalan karena warna dari kecap itu hitam pekat. Jadi mungkin saat anak mengamati, jadi terjadi beberapa kesalahan karena warnanya itu terlalu pekat seperti itu. Tapi tidak apa-apa, namanya juga belajar, pasti kita selalu menemui yang namanya pembelajaran baru. Seperti itu, atau permasalahan baru yang nantinya dapat kita ambil manfaatnya di kemudian hari, seperti itu. Untuk jawaban yang lain sudah benar. Jadi untuk susu dan telur itu merupakan makanan yang mengandung protein, dan minyak dan susu, kecap dan telur merupakan makanan yang mengandung
protein, lalu minyak tidak mengandung protein ya nak. Lalu cara menguji kandungan protein pada makanan dengan melakukan uji sederhana dengan prinsip metode koagulasi. Dengan metode koagulasi dapat mengetahui kandungan suatu makanan apakah mengandung protein. Bahan makanan yang dipanaskan jika mengandung protein akan menggumpal dan mengalami denaturasi pada protein tersebut. Baik nak, itu saja untuk hari ini. Apakah ada yang kurang dipahami? Sudah paham, Ibu. Sudah, Ibu. Paham, Ibu. Baik, terima kasih. Untuk hari ini ada yang mau merangkum pembelajaran hari ini? Saya, Ibu. Silakan nak. Jadi pada hari ini kita telah mempelajari mengenai uji protein, makanan yang mengandung protein tersebut yaitu telur, tempe, susu, dan lainnya. Uji protein dilakukan dengan metode koagulasi atau penggumpalan. Sekian, Ibu. Bagus sekali nak Ovi. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu akan berikan tes ya nak. Tesnya Ibu sudah berikan di WHP dan bisa dikerjakan dan paling lambat bisa dikumpul 9 malam. Baik, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa langsung ikut kelasnya nak. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Terima kasih, Ibu. Baik, untuk rekan-rekan yang ingin penampilan saya, persilakan. Baik, jadi terima kasih. Mohon izin untuk mengomentari terkait penampilan dari Siska. Jadi untuk yang pertama, dari keseluruhan untuk penyampaian materi sudah baik. Kemudian juga sudah mengaitkan penjelasan yaitu dengan kegiatan yang sudah Siska lakukan. Kemudian yang kedua yaitu juga sudah menggunakan contoh dan juga tadi sudah menampilkan dengan PPT. Kemudian yang ketiga sudah ada balikan kepada siswa yaitu seperti menanyakan apakah materi tersebut sudah dipahami ataupun tidak. Kemudian mengenai ekspresi juga sudah baik, tadi juga sudah ada senyum, kemudian juga sudah ada mengangguk. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Yang lain pada Cukup Siska. Stop, Sis. baik, dan dari saya, terima kasih.